Oke, terima kasih Bapak Ibu dan sahabat Dharma semuanya ya. Jadi topik kali ini kebanggaan saya adalah setelah membaca. Jadi bukan terpressure tapi saya tertantang pada saat melihat topik ini adalah topik yang lumayan istilahnya banyak, maksudnya banyak yang perlu digali. Karena kalau tidak menyampaikan topik ini saya juga belum tahu rupanya saya tidak tahu, tidak menemukan rupanya kehidupan di alam dewa yang kita kadang orang cuma mencapai surga dan segala macam itu juga penuh tantangan di sana. Di sana bukan kita kesannya di surga sudah menikmati kebahagiaan, rupanya juga tidak. Ya, itu baru membaca seminggu yang lalu baru ketemu di situ. Kemudian yang kedua, kebanggaan saya hari ini adalah saya berpikir gini, eh, mungkin di kehidupan-kehidupan sebelumnya atau yang lalu atau pada saat ini, saya ketemu, saya berada di depan para calon-calon penghuni ini atau memang sudah penghuninya atau Atau sudah sudah mengalami mengalami di di masa masa kehidupan kehidupan sekarang. sekarang. Ya, Ya, itu itu yang yang menjadi semangat untuk saya berada di depan sahabat Dharma semuanya. Nah, sahabat Dharma hari ini memang kalau dibaca tuh tinggi banget samsara, surga, dan nibbana gitu kan. Tapi kita sifatnya saya belajar dengan sahabat Dharma semuanya yang saya berpikir kalau tidak ada seperti ini, saya tidak bisa belajar banyak. Jadi saya juga terima kasih pada sahabat Dharma semuanya yang telah duduk di sini. Mungkin ini adalah penghuni-penghuni nextnya surga Tawatimsa atau yang lain-lainnya. Dengan harapan kita terbebas dari hal ini, samsara, ataupun nanti kita bisa mencapai surga dan endingnya mencapai nibbana. Eh, jadi untuk memahami setelah belajar ini, jadi kita bisa memahami konsep samsara, surga dan nibbana dalam konsep agama Buddha. Jadi kita dulu konsepnya seperti apa, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan menggali lebih dalam satu persatu. Nah, kemudian metode yang kita gunakan hari ini adalah kita pakai, saya lebih suka menggali dengan 5+1 Tuhan. Ini pakar-pakar, orang manajemen mesti sudah hafal ya. Nah, untuk mengetahui sesuatu, jadi kita harus tahu apa itu tentang nibbana, apa itu samsara dan segala macamnya. Kemudian siapa yang bisa di situ, kemudian siapa yang berperan terlibat, kemudian ada when kapan ya, kapan kita bisa mencapainya atau kapan kita bisa melepaskan samsara itu. Kemudian ada where di mana ya bisa mencapainya. Kemudian ada why mengapa ya. Mengapa ini penting kita pelajari? Mengapa kita wajib tahu ya walaupun kita belum pengen mau mencapai itu saat ini. Kemudian bagaimana ini yang penting di ajaran Buddha itu how bagaimana bagaimana kita bisa terbebas dari samsara, bagaimana kita bisa mencapai surga dan bagaimana kita bisa mencapai nibbana. Nah, di ending pembelajaran kita ini, kelas kita ini kita bisa paham tentang konsep 3 poin ini tentang samsara, surga dan nibbana. Kalau agama Buddha adalah suatu jalan ya, disebut di situ jalan kebijaksanaan dan pembebasan. Ya, memang pada masa ini ditemukan kembali oleh Buddha Gautama. Nah, kemudian tujuan utamanya apa? Memahami hakikat dari penderitaan dan mencapai pembebasan dari penderitaan itu sendiri. Nah, 3 konsep tadi di awal, kalau melihat ini, saya ada pernah di ruangan ini, saya salut pada siapa waktu menyampaikan ada kisah zaman Buddha yang seorang putri namanya Patacara kalau tidak salah. Saya juga baru menemukan saat saya ngikut di duduk di sini. Oh, Cak ini yang pernah menyampaikan kalau tidak salah. Saya mencari belum dapat ini, tapi saya dapat kisahnya. Saya tahunya Putri Patacara adalah seorang perempuan yang hebat yang bisa mengikis kemelekatan karena ditinggal mati secara serentak berurutan oleh suami dan anak-anaknya. Tapi waktu itu saya belum menemukan bahwa ada kasus sebelumnya yang melatar belakangi seorang putri yang cantik ini gitu. Nah, waktu di ruangan inilah saya berhasil mendapatkan pencerahan itu. Rupanya, jadi
seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang pangeran atau seorang yang kaya raya ini, dia kan membutuhkan namanya jati diri, biar diakui kan. Nah, sudah bersuami, kalau tidak salah, dia juga butuh dihargai. Biasanya kalau orang sudah married ditanya kapan punya anak, ya, dan macam-macamnya menyesuaikan dengan kondisi dari suami dan mertuanya gitu. Nah, karena mungkin dari berbeda dia butuh tempat lah di keluarga suaminya ini. Jadi rupanya ada usaha khusus dengan Putri Patacara ini. Karena dengan berhasil mengatasi itu, dia bisa mencapai tingkat kesucian dan luar biasa. Ya, nanti saya cerita ada saya pengalaman ke Jambi kemarin, bahwa saya mungkin menemukan pengalaman itu. Jadi seorang Patacara ini di kisah ini sampai saya berujar, saya pengen membuat sesuatu entah pas Waisak, pas hari besar di wihara ini atau di mana, mau membuat tentang pengennya kita ada tampil drama misalkan Patacara ini, karena benar-benar luar biasa. Sudah tidak eh, dia berusaha sekuat tenaga dihargai, diakui oleh keluarga suaminya, kemudian kan punya anak ya, mau hamil, mau melahirkan di tempat ibunya kembali kan. Nah, punya anak dua kalau nggak salah ya. Terus mau berjalan dan dengan suaminya segala macam, suaminya meninggal eh, dipatok ular, ya. Ketemu saat perjalanan itu, udah meninggal. Nah, kemudian hujan, dia lewat gitu kan, dengan alih-alih menyelamatkan anaknya dua-duanya, anak yang agak besar dikit ditaruh di pinggir, mengatakan ini, kamu tunggu sini ya nak, karena sungainya deras. Nah, pada cara ini kan mau nyebrang itu, ya kan? Dia menggendong anaknya. Apa anaknya yang kecil digendong ditaruh, dia menuntun anaknya yang satu untuk diseberangkan duluan, ya. Kemudian apa yang terjadi saat lagi nyebrang, ya kan? Anaknya yang bayi kan ditinggal di pinggir itu, nanti gantian gitu kan? Tiba-tiba eh, ada burung gagak kalau tidak salah ya, atau burung elang itu mangsa membawa anak yang bayi itu. Nah, saat dia bingung mau ngambil yang mana gitu kan, mau berlari ngambil menyelamatkan anak yang bayi itu, anak yang kecilnya terbawa arus. Jadi dua-duanya nggak selamat. Nah, kalau kita sudah gimana? Ke KM 5 sana kan, aduh zaman ini lah lakinya lah ndak kate, anakku dulunya ndak kate. Ya, bahasa Plemanya seperti itu kan. Nah, dengan kekuatan dan semangat luar biasa, Patacara bisa terbebas dari itu dan bisa mencapai namanya tingkat kesucian. Nah, ini salah satu kisah dari zaman Buddha yang bisa mencapai kita, yang bisa jadi teladan kita, biar kita bisa terbebas dari kemelekatan ini. Kenapa? Karena ya ini, kita terbebas dari yang nomor dua ini, namanya apa? Sam, samsara. Ya. Nah, samsara itu apa? Samsara adalah lingkaran kelahiran dan kematian yang tiada akhir. Jadi kalau kita melihat flashback, kalau kita punya kemampuan batin, kita bisa mengingat. Jadi kita ini sebenarnya kayak kalau roda itu kita berputar terus ya. Kalau anak sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, muter lagi TK, SD, SMP, kuliah gitu, berputar terus. Kehidupan kita seperti itu. Kenapa? Karena kita dilahirkan, ya. Lahir sakit tua mati, lahir sakit tua mati seperti itu. Nah, Patacara bisa mengatasi atau bisa menerima hal itu dengan baik. Yang ketiga itu adalah namanya surga. Surga adalah alam keberadaan yang menyenangkan sebagai hasil dari perbuatan baik. Jadi kalau kita setelah meninggal cuma pengen mencapai surga, ya, dengan mempelajari Dharma, cuman ting gitu, cepat jadi. Kenapa? Karena syaratnya harus berbuat baik, ya. Kenapa harus berbuat baik? Untuk mencapai surga. Tapi perlu diingat, sahabat Dharma semuanya, di alam surga pun, ya, itu masih terikat dengan namanya
sengsara. Karena di alam surga pun masih terlahir kembali, mengalami kematian dan kelahiran kembali. Yang keempat adalah nomor 4 ini saya kasih kode angka biar enak pemahamannya. Nibbana. Nibbana adalah keadaan kebahagiaan mutlak yang terbebas dari penderitaan. Jadi tidak nunggu mati dulu mencapai nibbana. Kondisi saat ini saat masih hidup pun kita bisa mencapai nibbana. Kita akan kupas satu persatu biar kita bisa lebih paham tentang konsep ini. Jika disuruh memilih kehidupan berikutnya, ingin terlahir di alam mana? Sahabat Dharma semuanya, memang jaga muda adalah pilihan. Tapi pilihan itu kita juga harus punya namanya bekal. Ya, kalau ke sekolah dibawain bekal, nah kita juga bisa mencari bekal itu sendiri. Biar kita terbebas dari ini. Samsara tadi kita bisa mencapai surga dan tadi kayak Koko tadi mencapai nibbana. Pokoknya yang paling bawah 4 itu adalah alam rendah. Dugati, alam yang penuh penderitaan. Ada 4 itu alam rendahnya. Ada paling bawah adalah neraka, niraya, kemudian tiracana, peta, dan asura. Gara-gara baca ini, untuk saya baru tahu dulu rupanya yang asura ini adalah para dewa yang punya kekuatan gaib yang berperang kalah di Tawatimsa kalau tidak salah. Baru tahu loh. Wah, nanti ini makanya mungkin nanti para pembicara lain perlu mengupas ini. Ya, saya baru mengenal ada beberapa kisahnya, baca itu rupanya Asura ini. Jadi mungkin mohon maaf ya, kalau di dulu ada makhluk besar, ada istilah di Indonesia itu ada genderuwo segala macam. Itu kan makhluk yang eh, di luar dari kita kasat kita, tapi punya kemampuan luar biasa kayak para dewa. Ya benar ada rupanya itu. Jadi mungkin tergolong ke sini, di Asura ini. Dan mereka punya kemampuan, kekuatan, iya. Karena mereka pada masa lalunya adalah makhluk-makhluk yang terlempar dari salah satu surga ini. Ya, kenapa? Benar, karena di alam surga masih terikat nafsu indrawi tadi. Menikmati kesenangan yang sangat banyak dan bahkan diberi akses khusus kemudahan-kemudahan. Kemudian bagaimana bisa berperang dan segala macam, nah nanti akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu keren sekali. Saya juga baru menemukan itu. Ya. Rupanya di sana juga sama seperti kita juga, bahasanya apa ya, contakan gitu ya. Saling usul juga ada. Karena pada intinya punya nafsu indria. Ya. Nah, di 4 alam bawah ini kita bilang amit-amit jangan sampai terlempar ke alam ini kita. Nah, salah satu sekarang ini kita Dhamma Sawana, belajar Dhamma dan Dhamma Desana menyampaikan Dharma bareng-bareng sahabat Dharma dan saya itu sudah melakukan namanya perbuatan baik. Tadi syarat terlahir di surga, syaratnya apa? Melakukan apa? Perbuatan baik. Kira-kira ini sudah satu tiket mencapai surga belum? Sudah satu tiket. Tapi saya nggak jamin kalau habis ini kita melakukan perbuatan jahat. Nah, tapi kalau Buddha mengatakan ini adalah bagian dari dasa punya kiryawatu, 10 perbuatan baik yang salah satu tiketnya kita bisa mencapai kondisi atau surga ini. Nah, sahabat Dharma semuanya, di atasnya ada alam manusia. Ya nanti sekilas di berikutnya kita bahas itu, alam manusia ini kita sekarang. Dan saya juga baru menemukan bahwasanya alam bawah itu ya, alam para dewa itu juga rupanya satu dengan kita. Ada yang di pohon, ada yang tidak punya tempat juga, makanya tempatnya di pohon. Ya, dibilang istana megah ya, pohon itu istana bagi mereka juga. Pak Dagala Pak di pohon nangkring, pocong itu Pak gitu. Dewa juga bisa sahabat Dharma semuanya. Rupanya ada yang tinggal itu di rumah. Jadi sahabat Dharma semuanya, jika rumah kita kadang masuk rumah kan, tapi saya tidak menemukan sutanya makanya ini. Kadang orang mengatakan gini, kalau tempatnya lembab, itu mesti ada makhluk yang tidak baik. Ya kan, katanya itu ya. Kemudian kalau, makanya harus banyak cahaya-cahaya segala macam. Biar yang ke situ adalah makhluk yang baik.
Tapi rupanya belum tentu juga, sahabat Dharma semuanya. Jadi di tempat-tempat rumah kita dan segala macam, kita juga berdampingan dengan mereka. Yang dibilang istana megah dan segala macam, ada makhluk di alam surga juga, ya, yang bisa bertinggal dengan kita itu, dan itu istana mereka. Oke. Kemudian di atasnya itu yang disebut alam surga. Jadi nanti ada saya rinci di sini ada jumlahnya kurang lebih 26. Jadi kalau kita main apa ya, sahabat Dharma semuanya, main bowling, ya kan? Surganya ada 26. Kita lempar bola ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 20. Baris keempat 26 ini kan. Kita kan mau mencapai surga nih. Kita lempar bola ini bowling ya. Bolanya dilempar. Ya, dibanding dengan satu apa itu namanya? Eh, yang bidak bowlingnya itu di sana satu. Di sini ini alamnya, alam surganya. Saya lempar bolanya, lempar ke sana satu. Berapa persen kemungkinan saya mengenai bidak bowling tadi? Saya lempar 10 kali. Kira-kira kena terus semuanya? Tidak. Ya, saya tidak pernah main bowling juga, tidak ngerti lempar bola, ya kan? Tapi kalau saya lempar ke sini, ke sahabat Dharma semuanya, saya lempar nih walaupun dengan mencemata, geruduk gitu kan. Kira-kira ada yang kena nggak? 10 kali ini, bisa 10 kali kena kepalanya semuanya, bisa 2, 3 kali kan? Nah, jadi bisa mencapai surga itu kan? Nah, prasmanan tadi di situ, bisa lebih banyak. Nah, nanti tergantung apa? Kita bisa mencapai itu gitu kan. Walaupun tanpa ini kan berbuat baik, kita lempar saja kita sudah mencapai itu. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, dibedakan dari 3 hal ya di makhluk yang alam surga paling bawah, di atasnya ada namanya Brahma dan Rupa Brahma. Nah, ini definisi yang tadi saya ungkapkan di atas. Jadi yang baru di poin awalnya, ya. Samsara itu adalah siklus berulang dari kelahiran, usia tua, sakit dan kematian. Yang di dalam yang dialami oleh semua makhluk hidup dan ini bukan hanya tentang kehidupan di bumi, tetapi juga keberadaan di berbagai alam. Oke, bukti sekarang ya. Jadi bukti bahwa kita tidak mau terlahir kembali, oke. Tidak mau tua semuanya, ya kan? Tapi kita menentang itu kan. Coba kalau sahabat Dharma semuanya, banyaknya skincare, pipi kita mau dihalusin segala macam itu kita ngapain sebenarnya? Coba saya mau tanya, kita ngapain? Supaya lebih cantik, kenceng gitu kan? Bukan tidak boleh, aduh, tidak usahlah jadi agama Buddha nanti dikatai Pak Muci gitu kan? Karena menentang tua, enggak ya, boleh. Tapi tua itu tetap pasti mau dipakai macam-macam merek ya, mau ditampal biar kerutnya hilang atau dijahit apa itu macam-macam. Nah, mau oplos dan segala macam itu tidak akan ketuaan ini tetap ada. Ya, ketuaan ini tetap ada. Ya, cuman itu usaha biar kita menikmati hidup lah ya, menjalani hidup lebih baik. Sudah tahu keriput misalkan kan kita punya cukup semuanya ya nggak apa-apa. Berbedak ya boleh, berdandan boleh semuanya boleh itu wajib. Kita yang punya kok, ya kan? Oke. Nah, siklus ini semua ngalamin sahabat Dharma semuanya. Jadi walaupun itu orang suci, entah itu orang dianggap suci di kehidupan ini kan, entah nanti itu pandita, entah itu biksu, entah itu siapapun itu ngalamin. Tidak bisa dicegah, ya kan? Kan dulu ada kisah siapa itu yang kisah Gotami kan? Kisah Gotami tiada mendapatkan gitu kan? Cuman mencari segenggam lada dari orang dari keluarga yang tidak pernah ditinggal mati oleh siapapun. Oh, Buddha kan pinter itu. Buddha tolong saya, tolong hidupkan anak saya gitu kan. Syarat Buddha, oke siap. Saya akan menghidupkan anak kamu. Kamu cari segenggam lada dari rumah yang tidak pernah kehilangan siapapun dari rumah itu. Oh semangat kisah Gotami. Gendong anaknya yang sudah meninggal keliling. Mencari lada. Cuman segenggam loh. Tidak banyak.
ya kan? Ladanya tidak premium, ya, tidak dicampur, pokoknya lada saja gitu. Tapi syaratnya yang tidak pernah ditinggal oleh siapapun, tinggal mati oleh siapapun. Tapi tidak menemukan, dapat lada, ambillah sekarang enggak apa-apa, banyak di rumah saya lada itu. Pernah ada yang meninggal? Oh, pernah. Pernah ada yang meninggal? Pernah, semuanya pernah mengalami. Nah, kematian ini pasti. Tapi nggak usah ditunggu kapan jadwal saya ya, gitu. Di kalender nggak ada. Kecelakaan tidak ditulis. Nasib buruk nggak ditulis. Kalau libur tanggal merah ditulis ya. Kalau Dhamma Vibe ini jadwalnya ditulis nggak di kertas biru tadi? Siapa yang sudah punya kertasnya? Wah, yang belum punya nanti ambil. Di situ juga nggak ditulis, ya kan? Jadwal kematian nggak ada kan di kalender nggak ada. Tapi itu pasti. Nah, penyebab dari samsara, ya, bahasanya memang keren. Penyebabnya apa? Samsara ini. Yang pertama adalah ketidaktahuan atau awija. Awija. Wah, ini adalah sumber utamanya awija. Penyebabnya ini. Kenapa kita terus berada dalam lingkaran samsara ini? Ya, awija artinya ketidaktahuan. Penyebab kedua adalah nafsu keinginan atau tanha tadi. Ya, pengen tetap cantik, tetap baik, ya, semuanya itu adalah tanha. Habis ini kita cari nih awija dan tanha kemana? Kalau ada di Dharmasala kita kiki bareng-bareng itu ya. Ini loh yang menyebabkan kita berada di samsara gitu kan? Oke. Bahasanya kiki, maunya kita kikis, kita cari biar bisa berkurang. Ketiga adalah karma, ya. Karma ini adalah perbuatan baik, perbuatan buruk, ataupun netral yang dilakukan lewat 3 saluran, ya kan? Pikiran, ucapan, dan tindakan. Yang ini akan menghasilkan buah di masa berikutnya. Ya, jadi karma itu bukan warisan, ya. Pinter itu bukan warisan. Kalian sahabat Dharma dapat sesuatu yang baik itu bukan warisan. Ini kondisi batin kita ya. Jadi ada loba, ada dosa, ada moha. Bisa jadi faktor usia, oke, karena lebih dominan ini, atau faktor pekerjaan, ya kan? Semua faktor bisa mempengaruhi ini. Nah, loba keserakahan simbolnya ayam. Ini karakter ayam, bukan nyalakan ayam. Pencari simbol ini keren luar biasa gitu ya. Memang saya perhatikan kebetulan tadi pagi, ini contoh. Saya lebih suka mencari contoh nyata. Benar kalau ayam itu keserakahan itu kemana-mana. Dikasih makan di sini, ya kan? Kita lempar sana, ini belum habis, lari dia ke sana. Tadi pagi saya nemuin, karena saya punya, waktu itu saya, ini kebodohan batin juga maksudnya ya, yang jadi aktivitas, tapi bukan kebodohan batin, belajar tanggung jawab. Jadi anak saya itu pengen ayam warna-warni, masih kecil lihatnya memang imut, warna merah, biru, kuning, dan tuh efek samping yang macam-macam ya, karena saking takutnya browsing gitu kan. Dah pikir kita untuk menyenangkan, dan menyenangkan, kita taruh seminggu, tiba-tiba tambah besar, cepat besarnya gitu, ya kan? Kasih makan, sekarang sudah hampir kayak setengah kiloan gitu. Mau dibuang kemana gitu kan? Mau dikasih orang bingung gitu kan? Tambah besar. Nah, saya juga memperhatikan itu saat tadi pagi kebetulan, lokasinya nanti kita di wihara ini sampai sore kadang gitu. Kasih makan banyak-banyak. Lempar makanan itu ke tempat satunya. Dimakan, kasih ke satunya lagi untuk bekal sore. Saya pikir gitu. Lari ke satunya mereka. Benar, yang sisa padahal masih banyak gitu. Oh, inilah yang dinamakan makanya simbol keserakahan ini gitu. Oh iya benar juga gitu. Padahal yang ini masih utuh, masih banyak gitu. Ya, itu simbolnya. Dan itu kita punya. Nah, ini semua hal ya, entah itu makanan, entah keinginan, ya, karena kita diliputi nafsu indera ini. Wajar, nggak usah takut. Jadi saya harus jadi biksu ya Pak, biar hilang ini. Nggak juga, ya kan? Karena semua makhluk punya hal ini. Nah, ini keserakahan ya, simbolnya dengan ayam. Kemudian dosa kebencian dengan simbolnya apa? Ular. Ya karakteristik ular sebenarnya bukan masalah diganggu atau tidak diganggu, sensitivitasnya sangat tinggi. Ada gerakan dikit dia langsung matok.
Ya. Kalau kita manusia, orang yang suka kepo, "Lah, apa itu? Si A itu gini-gini." Iya, memang biasanya cak ini, cak ini, cak ini. Ah, apalagi dengan kau, dengan aku, Beyo, gitu kan. Nah, itu ular. Ya. Nah, kebencian ini macam-macam, ya kan? Nanti kita lihat dasarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah kebodohan batin tadi ya, yang kita sedang foto, gitu. Oh iya, oh ini rupanya moha. Bagi Pak Muci moha bukan keren cantik gitu ya. Ya, moha ini kebodohan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bukan berarti tidak juara satu, tidak ranking satu itu moha, moha kamu. Enggak. Saya tidak bisa membedakan baik dan buruk ini. Karena belum memahami akibatnya. Nah, ciri dari samsara ini, yang disebut samsara apa? Ada cirinya ini. Satu adalah anicca, tidak kekal, mengalami perubahan, kemudian penuh penderitaan atau duka, dan tanpa inti diri yang kekal atau atta. Ini adalah ciri dari samsara. Pak, saya terkena samsara loh, Pak, menderita terus tiap hari. Iya, karena kita masih hidup gitu. Mati pun kena samsara kan? Oke, karena kan dilahirkan kembali. Nah, ciri dari samsara ini adalah tiga hal ini. Contoh dari samsara ini adalah seekor serangga yang dilahirkan, kemudian hidup, bereproduksi, dan mati, kemudian lahir kembali sesuai dengan bentuk berdasarkan karmanya. Jadi, karma mempengaruhi kelahiran berikutnya. Kemudian manusia yang mengalami suka dan duka, entah itu di dalam hidup sekarang atau sudah meninggal dan lahir kembali di alam yang sesuai. Nah, ini kata kunci yang penting. Setiap makhluk selama masih terikat dengan ketidaktahuan tadi, yang tiga simbol tadi, akarnya tadi, dan nafsu keinginan, maka akan berputar terus di roda samsara. Berpindah dari satu alam keberadaan ke alam yang lain, ya. Nah, alam kelahiran ditentukan ini oleh karma yang dilakukan. Jadi, tadi awija, tanha, dan karma ini sebabnya. Awija dan tanha itu penyebab dari kita kelahiran kembali, dan mau di mana tempatnya itu karma yang menentukan. Ini beberapa nanti Bapak Ibu semuanya atau sahabat Dharma semuanya bisa melihat ini gambar yang mungkin di next pertemuan akan dibahas satu persatu. Kenapa ada raksasa, ada tengkorak, ada biku, ada macam-macam. Ada lingkaran putih hitam gitu kan. Ini di sini. Nah, ini ada kutipan sutta di dalam Anguttara Nikaya yang kitanya tadi dengan samsara tadi. Ya, jadi boleh sahabat Dharma semuanya nanti mencari di sini. Ya, eh, sebenarnya siklus kelahiran samsara ini tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak tahu kapan dimulainya. Ini di dalam Anguttara Nikaya 1, 258. Nah, kemudian di dalam Dhammapada 153 dan 154, ya, ini Buddha mengatakan gini, yang di lagu Pekik Kemenangan, itu liriknya ambil dari sini ya, keren ya. Melalui banyak kelahiran, gitu kan. Ini kalau kita yang nyanyi, kita akan dapat feel-nya. Tapi kalau saya yang nyanyi, dapat surganya. Oke, ya. Nah, Buddha juga mengatakan sudah kemana-mana nih, ya, dan segala macamnya gitu kan. Samsara ini ya sungguh menyakitkan. Kalau dirasakan menyakitkan, senang sebentar ya berubah lagi dan segala macamnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nantinya ya, yaitu alam surga atau dibilang alam keberuntungan ya. Surga ini adalah sahabat Dharma semuanya, salah satu alam keberadaan yang masih berada di bagian dari samsara. Karena apa? Karena makhluk yang tinggal di sini ya mengalami kebahagiaan, punya kenikmatan sebagai hasil dari karma baik yang kuat. Jadi benar yang tadi disampaikan di awal, mereka masih punya nafsu indriya juga. Oke, nah ini jenis surga yang tadi, yang bowling tadi perumpamaan saya tuh, yang dilempar tadi ya. Yang paling bawah yang empat, ya alam tanpa bentuk ini nanti paling tinggi dari alam atas dulu, dari 6 alam nafsu atau kama datu atau kama loka. Maksudnya apa di sini? Itu alam surga tempatnya para dewa. Tapi sebenarnya eh, 6 alam ini dengan 16 itu juga disebut dewa. Cuma untuk membedakan yang 16 dan 4 ini disebut dengan
Brahma, karena sesuai dengan tempatnya, kondisinya. Nah, ini adalah tempat tinggal surga, ya surga itu di mana disebutnya dewa dewi, ya. Kalau di manusia, laki-laki perempuan, putra putri, pria dan wanita. Di sana dewa dewi, ya. Tapi saya belum ketemu dewa datang ke sini menunjukkan KTP atau kartu wisudi. Tapi nggak tahu juga di sana ada wisudi atau enggak, gitu. Di sana ada agamanya atau tidak, gitu kan? Oke. Nanti kalau sahabat Dharma semuanya sudah ke alam dewa, ngasih tahu saudaranya, woi kamu harus ke wihara. Kayak gini loh nikmatnya surga gitu kan. Nanti kita lihat bisa atau tidak. Ya. Eh. Nah, di alam ini masih teringat nafsu duniawi. Saya ada garis tebal di situ. Ya. Terikat nafsu duniawi. Jadi alam surga ini, tempat tinggal dewa dan dewi, terikat nafsu duniawi. Makanya terikat samsara tadi. Bisa lahir, sakit, tua, dan mati. Ya, nanti akan nextnya juga akan dibahas nih. Kenapa dewa bisa meninggal? Iri dengan dewa lain mati. Lupa makan mati. Itu dewa. Ada 4 penyebabnya. Habisnya masa kehidupan sama kayak kita. Tapi kalau dia iri timbul, makin lama cahayanya akan redup dan mati. Oke. Kemudian ada 6 jumlahnya di sini. Surganya ada 6. Tingkat rendah Jatu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasa, Wati. Nggak perlu dihafal, yang penting mencapai ini boleh. Kenapa ada Jatu Maharajika? Nah, kenapa ada Tawatimsa? Jadi gini, sahabat Dharma semuanya. Saya membaca itu gini. Jadi kalau kita berdoa pada para dewa, di Buddha boleh nggak? Boleh. Contoh di bagian bawah ada Catu Marajika penjaga 4 arah. Pape kan kita kering sembayang itu kan. Karena barat, timur, laut, utara gitu kan. Nah, ya ending kita setelah meninggal ya bisa oh sampai batas itu karena kita memuji arah barat gitu misalkan. Ya. Atau di berikutnya di Tawatimsa 33 pemuda. Ini yang tempat berperang tadi dengan Asura tadi. Kenapa? Namanya Tawatimsa segala macamnya ya nanti di sesi berikutnya akan ada yang menyampaikan ini yang sangat keren sampai Yama, Tusita dan sebagainya. Nah ini alam sorga yang penghuninya punya nafsu indrawi ya diliputi nafsu nafsu duniawi atau indrawi tadi. Yang berikutnya adalah surganya ada 16. Kalau istilahnya adalah rupa loka atau rupa datu alam berbentuk. Ya, alam bagi makhluk yang sudah meninggalkan nafsu duniawi, bedanya dengan yang dewa tadi, surga yang 6 tadi, tetapi masih terikat oleh bentuk fisik, ada bentuknya. Ini yang disebut dengan namanya Brahma, masih berbentuk tapi tidak ada nafsu duniawinya. Tidak ada lagi nak makan tekwan, tidak ada lagi nak makan batagor tadi, itu ya. Tidak lagi mau menikmati yang keinginan tadi dipertahankan. Yang ke berikutnya adalah alam tanpa bentuk arupa datu. Nah, bedanya apa di sini? Yang di sini adalah sudah terbebas dari bentuk fisik, tapi memiliki namanya kesadaran. Ya, tidak ada lagi nafsu indrawi, tidak punya bentuk fisik, tapi punya kesadaran. Ini yang disebut dengan namanya arupa Brahma. Oke, ciri-ciri surga. Ada kebahagiaan. Ini ciri utama ya. Kemudian umur panjang. Tadi. Jadi ada bosan juga dengan umur panjang ini. Ya, menikmati kenikmatan indrawi itu kelamaan ada yang bosan juga rupanya. Kemudian keindahan dan kekuatan. Tapi keberadaan di surga ini sifatnya sementara dan tadi anicca, tidak kekal. Nah, ini konsep caranya. Jadi sahabat Dharma di surga, ingat di sana tidak kekal. Ya, terima kasih nanti sahabat Dharma menjadi penghuni surga. Masih ingat di Aula Wajargiri, oh ya saya jadi dewa ini, jadi dewi ini tidak kekal. Ya, akan berubah. Nah, penyebab lahir di alam dewa ini apa? Di surga yang 6 ini ada 2 hal, punya hiri dan otapa. Hiri adalah malu untuk berbuat jahat.
Otapa, takut akibat dari berbuat jahat. Mudah ya? Wah, habis ini sahabat Dharma semuanya, bagaimana? Siap mencapai surga? Kecil, mudah. Di Buddha cuman simple. Berbuat baik, kemudian punya diri dan otapa. Masuk surga? Iya. Daftar di bawah rumah duka? Enggak gitu ya. Mau daftar di rumah duka sekarang? Enggak kan? Enggak mau kalau pacak lewat minggir-minggir gitu kan. Ciong di situ kan. Boleh, boleh. Oke. Nah, ini ada rujukan tentang Saka Panhasuta. Saka adalah rajanya dewa waktu kalau besar di alam dua alam, Catumarajika dan Tawatimsa, yang mengatakan nih maksudnya di alam dewa pun masih pada ribut, pada beda pendapat gitu kan. Ya, nggak usah heran sahabat dan mas semuanya. Kita tidak perlu terpancing, waduh, tempat ibadah kok ribut ini ya di alam dewa aja masih sama gitu. Tapi tujuannya sama-sama baik sebenarnya. Ya, ini di pertanyaan ya, Panha itu pertanyaan, Saka adalah raja para dewa. Jadi yang bertanya adalah Saka itu sendiri kepada Buddha. Ya, intinya ya terdapat semua makhluk itu, walaupun para dewa, manusia dan asura itu masih ini ingin bebas dari perselisihan ataupun pertentangan, ya. Tapi justru sebaliknya, ya, malah terjadi pertentangan itu sendiri. Nah, ini di para dewa itu juga ngalamin ini, ya. Ada Yaka, Gandaba. Oke, nah sebabnya apa? Nah, ini yang Buddha jawab sebagian dari Samyojana ini dari belenggu tadi, ya. Sebab utama ketidakbahagiaan makhluk hidup itu ada dua juga. Yang dari dikatakan Samyojana atau belenggu tadi itu adalah Isa dan Macaria. Jadi kalau kita nggak bahagia, kita cuma dua ini kok sebabnya tadi. Ya, pertama Isa, itu perasaan cemburu atau iri hati. Kedua adalah Macaria, pikiran-pikiran buruk, pikiran picik ya. Istilahnya kita tidak suka, ya kita ingin melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Seorang yang sepanjang hidupnya banyak melakukan dana, beramal, menjaga sila, dan mengembangkan meta, itu mungkin terakhir kembali di alam dewa yang menikmati kemewahan dan kebahagiaan. Nah, yang kedua adalah seorang yogi yang berhasil mengembangkan jana. Sekarang juga sahabat Dharma bisa mencapai jana itu, ya, karena tadi sudah tuh ada arahat, ada segala macamnya, ya. Nah, setelah meninggal dapat lahir di alam namanya Brahma. Penghuni surga yang 16 tadi itu disebut dengan Brahma. Nah, meskipun surga menawarkan kebahagiaan, ini tetap bagian dari samsara. Ya, kita kupas, kita buang nih samsara ini harusnya ya, biar tidak terkena ke kita semuanya. Nah, ketika karma baik yang menjadi penyebab kelahiran di surga habis, makhluk tersebut akan meninggal dari surga, ya, dan dapat lahir kembali di alam yang lebih rendah jika karma buruknya lebih kuat. Jadi walaupun nanti siapa tadi Julia, wah saya sudah terlahir jadi dewi di alam tawatimsa, ya. Kalau sudah karma baiknya habis, bisa juga terlahir di alam rendah, ya. Kalau pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Surga hanyalah persinggahan sementara sahabat Dharma semuanya. Tidak kekal. Singgah sementara. Istilahnya kalau ada istilah bahasa Jawa itu mampir ngombe, benar. Mampir minum. Ya, makanya disebut persinggahan sementara. Kemudian bukan tujuan akhir. Nah, ini yang di Culakama Wibangga Sutta, kalau sahabat Dharma pengen tahu sebab-sebab biar kita bisa terlahir di surga ini apa? Lihat di sini ya. Salah satunya menjelaskan bagaimana perbuatan baik yang mengarah pada kelahiran yang menguntungkan, termasuk di alam dewa. Ya, kalau cula itu artinya kecil ya, kaitannya dengan sebab-sebab kita bisa terlahir di alam yang lebih baik. Ya, ada Maha Wibangga Sutta, ada Cula Wibangga Sutta. Di situ Buddha menjelaskan, Buddha menyampaikan khotbah, ini loh resepnya. Kalau kita masak ada resep, ya, berapa siung bawang putih, berapa siung cabai, gitu-gitu kan. Nah, di sini ada, biar kita bisa terlahir di alam surga. Kemudian
Dalam Dika Nikaya 27 Aganya Sutta ini, meskipun fokus pada asal-usul dunia, ada referensi mengenai penurunan makhluk dari alam Brahma ke alam manusia. Jadi akan dibahas di Aganya Sutta itu bagaimana makhluk Brahma itu bisa menjadi cikal bakal di alam-alam ini. Ya, di situ rupanya berbeda. Jadi kalau kiamat itu benar, saya yakin membaca itu ada, ya kan? Cuman di Buddha diperinci. Ada yang karena faktor api, faktor air, faktor angin. Yang ketiga, ini adalah namanya nibbana pembebasan mutlak. Nah, kita lihat apakah sahabat Dharma semuanya, oke, tujuan kita ke sini, tapi kita belum mau ke sini gitu. Kenapa gitu? Kita lihat dulu pengertian secara singkatnya. Nibbana atau nirwana, nibbana bahasa Pali, nirwana juga bahasa Sanskerta artinya sama. Tujuan akhir dalam agama Buddha, ya, yang mana ini merupakan keadaan lenyapnya semua penderitaan. Tidak ada lagi penderitaan, kemudian tidak ada lagi nafsu keinginan. Kemudian kebencian dan ketidaktahuan tadi, ya. Dan ini adalah kebebasan mutlak dari samsara. Jadi samsara, surga dan nibbana, kalau di surga masih terikat samsara, kalau nibbana ini terbebas dari samsara. Nah, ciri-ciri nibbana, ya, akhir dari duka, tidak ada lagi penderitaan. Ya, tidak lagi lahir, sakit, tua, mati, tidak perlu operasi plastik, tidak perlu beli skincare mahal-mahal. Ya, karena tidak ada nafsu keinginan tadi. Kedua, tanpa kondisi atau asan kata, ya, karena tidak diciptakan, tidak dikondisikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kedamaian tertinggi, keadaan kebahagiaan dan kedamaian yang tidak terlukiskan. Bentuknya seperti apa dan segala macamnya. Nah, apakah nanti kalau sahabat Dharma semuanya mempelajari di berikutnya, di alam Brahma itu ada istilah namanya Bapak. Jadi Brahma dulu itu menyebut dirinya Tuhan. Ya kan? Jadi karena dia bisa menciptakan, saya nggak lupa di bagian alam mana Brahma ini. Jadi kan kenapa dia menyebut dirinya Tuhan? Karena dia kan sendirian di situ, di alam itu, kemudian dia bisa menciptakan, saya pengen banyak gitu kan. Nah, kemudian terciptalah temannya, beberapa. Nah, yang bisa menciptakan itu, dia menganggap dia bisa menciptakan lainnya, Brahma itu dia menyebut dirinya sebagai makhluk Adipodrati tadi, atau Tuhan tadi sebutannya. Nah, yang diciptakan itu karena merasa terakhir, dia menyebut yang awal undang itu sebagai pemimpinnya. Nah, kan ada kisah itu nanti, Buddha istilahnya bukan berdebat ya, berdiskusi dengan Brahma tadi. Nanti di alam-alam itu akan dibahas di next stage-nya. Nah, keadaan tertinggi ini, kedamaian tertinggi itu Brahma jauh dari itu. Ya. Karena tadi di alam itu, masih terikat dengan namanya samsara. Kalau nibbana enggak. Kemudian pelenyapan akar dari kejahatan tadi, yang loba dosama tadi loh, yang dibuat goyong enak, dibuat panggang enak, ayam itu kan. Nah, itu sudah hilang, nggak ada lagi. Oke, nah ini yang tadi dikatakan ada dua jenis nibbana. Saupadidesa nibbana yang dicapai pada saat masih hidup, ya, tubuh fisik masih ada, tetapi batin sudah terbebas. Jadi kalau boleh pinjam istilah, sahabat Dharma semua di sini yang tadi janjian mau makan mie pangsit, saya mau Dharma vibe dulu lah, mau kelas Dharma dulu lah, ya. Kita kan terbebas dari keinginan jelek tadi ya. Saya mengundurkan Dharma kan, ya nibbana kecil lah saya bilang itu. Karena kita bisa terbebas dari tadi, ya kemelekatan. Aduh, biasanya kalau makan mie pangsit enak gitu kan. Nah, tapi bisa ngatasi itu, ya. Kemudian anupadisa nibbana ini adalah nibbana setelah kematian seseorang, ya, seorang arhat, tidak ada lagi kelahiran kembali. Jadi, sahabat Dharma semuanya, kita juga bisa mencapai kebahagiaan tertinggi pada saat kita masih hidup. Nah, contohnya saat Sang Buddha setelah mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, itu beliau mencapai nibbana, ya kan? Saat masih hidup, ya kan? Ini disebut dengan saupadhisesa nibbana. Kemudian beliau mengakhiri penderitaannya, hidup sebagai seorang arahat.
kurang lebih selama 45 tahun. Dan setelah parinibbana atau wafat, beliau mencapai namanya anupadisesa nibbana. Kemudian para arahat, murid-murid Buddha, yang intinya mengikuti ajaran Buddha ini, mencapai pembebasan penuh atau melenyapkan kilesa kotoran batin. Nah, ini juga mencapai nibbana. Nibbana bukan alam, tapi sebuah kondisi batin yang dicapai melalui pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan samadhi atau konsentrasi. Nah, ini merupakan realisasi kebenaran, sahabat Dharma semuanya, di mana semua bentuk keterikatan dan penderitaan dipadamkan sepenuhnya. Ya, simpelnya itu. Jadi kita bisa mengatasi kotoran batin, kita juga bisa namanya mencapai nibbana. Mengatasi kilesa, mencapai nibbana. Kesimpulan ini, samsara adalah lingkaran penderitaan, surga adalah alam keberuntungan yang terikat oleh samsara, nibbana adalah tujuan akhir pembebasan mutlak dari samsara. Ya,